Halo teman-teman, yuk sama-sama kita saat teduh bersama. Siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk saat teduh. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Pimpin aku, sama-sama kita katakan. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Katakan my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Panjang sabar, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Pimpin aku, katakan my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Shikananananamo. Yesus, hanya Kau Tuhan menolong kami. Yesus, Yesus, sama-sama kita berbahasa roh. Shikananananamo, Huramatakia, Shikana
Yesus, Huramatagaya, Jesus, 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 Huramatagaya, Yesus, Huramatagaya. Kau mengasihi kami, kami tahu Kau mengasihi kami. Jesus, Holy Spirit, my best friend. So bisa tahu kedatangan di dada seperti ini. Sama-sama kita nyanyikan. My best friend. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sama-sama kita katakan sekali lagi. My best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best friend. Say Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Hari yang baru Tuhan sudah Kau beri pada kami hari ini. Hidup, kasih, sukacita, yang terbaik Tuhan sudah Kau berikan pada kami. Kami thank you Tuhan. Punya Allah seperti Engkau, Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Kami mau selalu jadi sahabat-Mu, Roh Kudus. Tuntun kami selalu ya. Kalau sebentar lagi kami mau baca firman-Mu Tuhan, berikan kami rema, berikan kami firman-Mu yang sesuai Tuhan untuk kebutuhan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus mengucap syukur. Amin. Kita baca sama-sama yuk. Di Kejadian 14, 1-16. Nanti kita bacanya gantian sama Kak Sharon dan Kak Melisa. Di Kejadian 14 ya. Saya baca dulu. Kejadian 14 ayat 1. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah Bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomorrah, Shinab, Raja Atmah, Shemeb, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Ayat 3, raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Ayat 4, 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Ayat yang kelima, dalam laut yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asheterot, Kernaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Shawe Kiryataim.
Ayat 6, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El-Paran di tepi padang gurun. Ayat 7, sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Ayat 8, lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedor Laomer, Raja Elam Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Ayat 10, di dalam Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ayat 11, segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. 12, juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Ayat 13, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbatin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ayat 15, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ayat 16, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ini cerita ketika Lot, saudaranya Abram, diserang. Tapi kita mau belajar satu sikap hatinya Abram ini. Di ayat 14 itu ketika Abram mendengar bahwa saudaranya tertawan, maka dikerahkanlah orang-orang yang terlatih itu. Dia, Abram ini, tahu saudaranya terlihat kayak, aduh lagi susah, hatinya tergerak. Dan dia nggak mengirimkan hal-hal yang sembarangan atau orang-orang sembarangan. Alkitab mencatat dia mengirimkan orang-orang yang terlatih. Kita punya saudara di sekeliling kita, mungkin Cece, mungkin Koko. Kak, sebenarnya kayak aku tuh sebel juga sama saudara-saudaraku itu, Kak. Ngapain sih repot-repot? Ngapain sih sampai bela-belain kalau saudaraku mengalami kesusahan, aku harus melakukan sesuatu. Ibrani 13 itu ngomong, kasih persaudaraan itu harus ada di antara kita. Abram tahu kalau saudaranya kesusahan, dia langsung mengerahkan orang-orangnya. Mungkin saudara kita nggak perlu sampai harus kita sewa orang untuk diselamatkan, enggak. Mungkin saudara kita lagi sedih. Mungkin saudara kita lagi butuh sesuatu hal yang simpel. Kalau Ibrani ngomong hendaklah kasih persaudaraan itu ada. Yang namanya ada, harus kita usahakan dan harus disengaja. Diusahakan gimana? Contoh, hari ini, mumpung lagi awal tahun nih, mungkin saudara kalian butuh didoakan. Aduh Kak, zaman sekarang Kak, aku tuh malu mau doain saudara. Hari ini, kalau kita dengar firman Tuhan ini, ayo kita bisa lakukan ya. Karena firman Tuhan ngomong kan, kasih persaudaraan itu harus ada di antara kita. Kalau ada harus diusahakan. Walaupun tahun-tahun lalu ini sebelumnya aku malu Kak doain saudara-saudaraku. Ayo awal tahun ini belajar mengusahakan kasih persaudaraan itu di antara kita dan saudara-saudara kita. Disengaja, ya harus disengaja dong. Jangan kayak angin lalu lewat aja nanti nunggu KKR, nunggu
kalau nanti aja kalau aku sudah gede, enggak. Atau nunggu ada masalah, enggak. Harus disengaja. Kasih persaudaraan itu harus disengaja. Kayak Abram, dia langsung menggerakkan orang-orangnya. Kita juga, kalau kita dengar firman hari ini, biarlah hati kita itu tergerak untuk mendoakan, untuk mungkin menjawab kebutuhan saudara-saudara kita. Loh Kak, aku ini sendirian Kak, anak tunggal. Kita kan punya CG kan ya? Ada saudara-saudara seiman kita. Kalau diminta kakaknya, ayo siapa yang mau doakan di CG? Jadilah kamu untuk orang yang pertama kali dengan sengaja untuk mau doakan saudara-saudara seimanmu di CG. Zaman dulu harus sampai mengerahkan banyak orang, mengerahkan tenaga. Hari ini kalau sudah dipermudah lewat online, kalian bisa telepon lewat WhatsApp, kalian mungkin malu voice note aja. Tapi barang siapa yang menggerakkan kasihnya, Tuhan pasti memberkatinya juga. Ya, Tuhan ingatkan kita lewat ceritanya Abram yang menyelamatkan Lot. Kita juga ingin menyelamatkan teman-teman, menyelamatkan saudara-saudara kita kan, apalagi yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan. Sama-sama Kristen sih, tapi belum pernah mengaku dengan mulut, belum dibaptis bahkan. Hendaklah kasih persaudaraan itu ada di antara kamu semua. Kakak mulai dari satu hal ini. Ayo kita doakan saudara kita. Yang mau, tutup matamu sekarang. Tutup matamu sekarang. Lipat tanganmu. Oramaya nikara apa ya nakara sikara. Oramaya nakara maya nakara sikara. Tuhan, di tempat kami berada ini kami berdoa, kami minta sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kami yang belum percaya Engkau, biarlah di awal tahun ini lewat kami mereka bisa mengalami kasih-Mu, mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kalau nanti setelah ini kami mau ngajak mereka ke CG, mau ngajak mereka ke ibadah Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus berikan kami hikmat supaya gak cuma perkataan tapi juga kasih-Mu juga tersalur di hidupnya mereka Tuhan. Biar lewat kami ada kasih persaudaraan itu terjaga dan selalu ada di hidup kami dan sekeliling kami Tuhan. Kami bawa setiap saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengusahakannya dan kami mau dengan sengaja menunjukkan kasih persaudaraan itu Tuhan. Seperti Abram yang menyelamatkan Lot, kami juga Tuhan Yesus mau membawa setiap saudara-saudara kami ke dalam pangkuan-Mu, ke dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, thank you Tuhan, kami mengasihi. Amin. Amin. Ya teman-teman, firman kita hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus memelihara kasih persaudaraan. Biarkan hati kita itu selalu penuh belas kasihan buat saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Nah, di link bawah ini ada link permohonan doa. Kita bukan cuma bisa berdoa sendiri, kita juga bisa bawa permohonan doa ini di klik link bawah ini agar kita semua juga bisa doakan. Dan juga dari tadi Kak Esra sebutin tentang CG. CG itu apa sih Kak? CG itu kelompok kecil di mana kita semua, kita ketemu saudara-saudara seiman dan gak cuma have fun, tapi kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan, kita akan saling memuridkan satu sama yang lain. Oke, sampai jumpa di saat teduh berikutnya. God bless you. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai.
I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.